NEE turun 4,6% pada hari pengumuman kesepakatan sektor energi terbesar dalam sejarah. Dan perbedaan ini bukan sekadar reaksi pasar, melainkan pertanyaan struktural tentang siapa yang sebenarnya menanggung resiko dalam transaksi ini. Kesepakatan ini menukarkan 0,8138 saham NEE untuk setiap saham D, yang berarti NEE tidak mengeluarkan uang tunai, melainkan menerbitkan ekuitas pada harga saat ini untuk membeli aset dengan premi 23% dari kapitalisasi pasar D pada tanggal 15 Mei sebesar $54,3 miliar. Jika saham NEE sudah terinflasi oleh lonjakan energi AI, premi tersebut semakin memperparah valuasi yang sudah tinggi. Inilah asimetri yang dinilai pasar pada hari pengumuman. Pemegang saham D menerima rasio tukar yang tetap, sehingga mereka langsung merealisasikan premi. Pemegang saham NEE menanggung dilusi dan resiko eksekusi sejak hari pertama. Struktur kesepakatan ini membuat NEE rentan terhadap kerentanan khusus. Jika narasi permintaan pusat data AI melunak sebelum merger ditutup, harga saham NEE sendiri akan jatuh, dan biaya real untuk mengakuisisi D, yang diukur dari apa yang dilepaskan pemegang saham NEE, akan meningkat secara paralel. Mekanisme semua saham mengubah risiko sentimen menjadi risiko biaya akuisisi, sesuatu yang tidak terjadi pada kesepakatan tunai. Apa yang oleh Ketchum disebut sebagai pembangunan skala yang tak terhindarkan, dalam hal modal, adalah taruhan berisiko tinggi pada narasi yang telah meningkatkan valuasi saham utilitas. Entitas gabungan menargetkan pertumbuhan laba per saham tahunan 9% dan pertumbuhan dividen tahunan 6% hingga tahun-tahun 2032 sampai tahun 2035. Namun target tersebut mengasumsikan permintaan terwujud cukup cepat untuk membenarkan 130 gigawatt proyek konstruksi gabungan yang tertunda, sebuah angka yang melebihi total kapasitas pembangkit listrik kedua perusahaan yang ada saat ini. Angka 130 gigawatt ini bukan daftar proyek yang sudah dikontrak, melainkan ambisi konstruksi yang kini harus dilaksanakan oleh entitas gabungan yang belum pernah beroperasi bersama. Apa yang dinilai pasar pada tanggal 18 Mei? Bukanlah apakah kesepakatan itu rasional secara strategis, melainkan apakah valuasi NEE saat ini mampu menanggung beban pembayaran D dengan premi, sambil menjanjikan pembangunan proyek yang tertunda lebih besar dari yang dimiliki kedua perusahaan saat ini. Logika strategis yang membuat premi ini dapat dipertahankan bukanlah armada pembangkit listrik atau pelanggan utilitas D, melainkan satu lokasi geografis yang tidak akan menjadi fokus utama sebagian besar merger utilitas. Wilayah yang diatur D di Virginia Utara mencakup Loudoun County, konsentrasi pusat data terbesar di dunia. Ini bukan fitur sekunder dari jejak D, ini adalah alasan mengapa Ketchum menghabiskan waktu berbulan-bulan sebelum kesepakatan ini, secara terbuka berargumen bahwa perusahaan hyperscaler membutuhkan mitra penyedia daya, dengan skala dan jejak politik lokal untuk tumbuh bersama mereka, kampus demi kampus. D sudah memiliki jejak tersebut di satu lokasi geografis, di mana permintaan bukan lagi proyeksi, melainkan sudah dikontrak dan secara fisik hadir. Sinyal berlawanan di sini adalah bahwa memiliki waralaba utilitas di pusat data tidak sama dengan menangkap keuntungan ekonomis dari pusat data tersebut. Utilitas yang diatur memperoleh pengembalian atas basis tarif bukan atas output industri pelanggan mereka. Perusahaan hyperscaler di Loudoun County membayar tarif utilitas yang ditetapkan oleh Komisi Korporasi Negara Bagian Virginia, bukan melalui kontrak yang dinegosiasikan untuk mencerminkan nilai strategis mereka bagi jaringan listrik. Ini berarti harga akuisisi $66,8 miliar sebagian adalah taruhan pada model regulasi, bahwa regulator Virginia akan mengizinkan ekspansi basis tarif yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam melayani pertumbuhan beban pusat data. Jika SEC membatasi pengembalian tersebut, premi yang dibayarkan untuk jejak D di Virginia tidak dapat dipulihkan melalui model pendapatan yang diatur. Lokasi geografis tersebut hanya bernilai sebatas yang diizinkan oleh regulator. Apa yang sebenarnya ditargetkan oleh kerangka kerja bangun daya sendiri milik Ketchum adalah struktur di mana perusahaan hyperscaler mendanai pembangkit listrik khusus sepenuhnya di luar basis tarif, melewati batas pengembalian yang diatur. Jika model ini berhasil diterapkan di Virginia, itu mengubah perhitungan pendapatan. Tetapi, itu juga berarti nilai akuisisi D menjadi kurang tentang utilitas yang diregulasi, dan lebih tentang menggunakan waralaba tersebut sebagai platform untuk menegosiasikan kesepakatan kolokasi yang tidak diatur dengan perusahaan hyperscaler. Perbedaan ini tidak terlihat dalam angka utama kesepakatan. Setiap dolar dari premi 23% bergantung pada persetujuan regulasi yang akan diputuskan oleh badan-badan, dengan insentif yang hampir berlawanan dengan ambisi strategis NEE.
Kesepakatan ini membutuhkan persetujuan dari Komisi Korporasi Negara Bagian Virginia, Komisi Regulasi Energi Federal, dan Peninjauan Anti-Monopoli. Tidak satupun dari badan-badan ini mengevaluasi apakah perusahaan gabungan dapat memenangkan perlombaan energi AI. Mereka mengevaluasi apakah pelanggan di Virginia, Florida, Carolina Utara, dan Carolina Selatan akan membayar tarif lebih tinggi sebagai akibat dari berkurangnya persaingan dan konsolidasi kekuatan pasar. SEC Virginia sudah memiliki kekhawatiran spesifik yang muncul ke permukaan. Prince William County dan area layanan D lainnya memiliki pertanyaan mengenai dampak merger terhadap pelanggan lokal dan keandalan jaringan. Regulator yang menghabiskan dekade terakhir mengelola kasus tarif D kini menghadapi prospek menyetujui struktur yang menyerahkan D kepada utilitas terbesar di negara tersebut berdasarkan nilai pasar, yang berkantor pusat di Florida, dengan kepentingan strategis utama pada beban pusat data. Kondisi yang mengatasi risiko ini sangat spesifik. Jika SCC menerapkan batasan tarif, persyaratan pemisahan aset, atau kondisi yang mencegah NEE mengalokasikan modal secara bebas di seluruh jejak gabungan di Virginia, target pertumbuhan laba per saham tahunan 9% menjadi secara struktural lebih sulit dicapai. Ini bukan risiko ringan, ini adalah variabel utama yang menjadi sandaran proyeksi keuangan kesepakatan. Peninjauan FERC menambahkan lapisan kedua, berfokus pada persaingan pasar grosir di seluruh Atlantik Tengah. Entitas gabungan akan memiliki kapasitas pembangkit listrik di 44 negara bagian, dan analisis kekuatan pasar FERC akan menentukan apakah divestasi diperlukan. Setiap divestasi yang diwajibkan mengurangi proyek konstruksi tertunda 130 gigawatt, yang merupakan justifikasi inti untuk premi yang dibayarkan. Jangka waktu untuk semua persetujuan tidak dijelaskan secara publik, dan setiap bulan kesepakatan ini tetap terbuka berarti 1 bulan di mana rasio tukar NEE tetap, sementara harga sahamnya. Dan oleh karena itu biaya real akuisisi berfluktuasi. Total proyek konstruksi gabungan yang tertunda sebesar 130 gigawatt adalah angka yang membuat kisah pertumbuhan kesepakatan ini kredibel, dan juga angka yang membuat konsentrasi risiko kesepakatan ini terlihat. Proyek yang tertunda itu melebihi total kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada dari kedua perusahaan, yang berarti target keuangan kesepakatan tidak didasarkan pada pengoperasian apa yang sudah dimiliki perusahaan, melainkan didasarkan pada pembangunan sesuatu yang lebih besar dari infrastruktur kedua perusahaan saat ini, tepat waktu, dengan biaya yang diproyeksikan, dalam lingkungan konstruksi yang ditandai oleh kendala rantai pasokan, kenaikan biaya peralatan, dan antrean interkoneksi yang tertunda yang telah menunda proyek-proyek sebanding. Pandangan lain tentang proyek yang tertunda ini bukanlah fiktif. Itu mencerminkan perjanjian yang ditandatangani dan proyek pengembangan yang nyata. Pertanyaannya adalah urutan eksekusi. Jejak D di Virginia membawa permintaan yang dikontrak dari perusahaan hyperscaler yang membutuhkan daya sekarang, bukan setelah siklus perizinan dan konstruksi multitahun. Jika proyek yang tertunda tidak dapat diubah menjadi kapasitas operasional pada kecepatan yang dibutuhkan oleh kurva permintaan, perusahaan hyperscaler mempertahankan opsi untuk memperoleh pembangkit listrik dari produsen listrik independen atau membangun sendiri. Keterikatan yang membuat lokasi geografis Virginia bernilai adalah sensitif terhadap waktu, sesuatu yang tidak tercakup oleh angka gigawatt kotor proyek yang tertunda. Argumen Ketchum, bahwa hanya perusahaan dengan jejak nasional dan modal yang dapat membangun pada kecepatan yang dibutuhkan oleh perusahaan hyperscaler, adalah tesis yang membenarkan pembayaran premi untuk skala. Tesis ini dapat diuji terhadap satu kondisi spesifik. Apakah entitas gabungan dapat mengoperasikan kapasitas pembangkit listrik baru di Virginia lebih cepat daripada pesaing independen yang beroperasi tanpa beban regulasi dari utilitas yang dimerger? Jika pemegang saham D yang menerima 0,8138 saham NEE pada penutupan kesepakatan mengamati tingkat eksekusi tersebut 12 bulan pasca merger, target pertumbuhan laba per saham 9% untuk tahun 2032 bukanlah patokan, melainkan gigawatt operasional pertama yang disalurkan ke kampus pusat data Loudoun County.